Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Solihah, saya dengan NPM 221641048. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi pembelajaran pada tugas statistika dan SPSS untuk menjelaskan terkait materi Peiriti Test dan untuk terkait ujinya yaitu merupakan uji hipotesis. Oke, jadi di sini ditampilkan terkait uji hipotesis komparatif dengan Paired Samples Test. Yang pertama kita akan melihat terkait tujuan praktikum ini. Jadi untuk tujuannya sendiri yaitu materi ini membahas mengenai uji komparatif menggunakan Paired Sample Test. Untuk Paired Sample Test ini sering digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu ada terkait contoh, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa di kelas 5 SD menggunakan metode pembelajaran project based learning pada hasil pretest dan juga post-test siswa. Lalu untuk contoh kasusnya sendiri, yaitu di sini kita akan melihat sajian atau data terkait nilai yang telah menggunakan metode pembelajaran project based learning pada hasil pretest dan juga post-test siswa di kelas 5. Oke, sebentar. Oke, jadi terkait soal tersebut, di sini saya sudah menyusun untuk data-datanya. Ada data dari nama siswa. Untuk datanya sendiri saya sudah masukkan di Microsoft Excel. Untuk datanya ada nama siswa dan juga ada nilai pretest dan juga post-testnya. Kita bisa melihat di sini ada totalnya 30 siswa yang sudah kita masukkan. Lalu untuk selain menyediakan data, kita akan masuk ke pembelajaran pretestnya. Nah, di sini kita masuk terkait aplikasi pada SPSS data statistik. Kita akan melihat ada data view dan juga variable view-nya. Di sini kita akan masuk ke variable view untuk mengisi terkait untuk tipe-tipe seperti model pretest dan juga model post-testnya. Sekarang saya akan ketikkan. Oke, jadi pada name, ini kita akan masukkan pretest, lalu kita klik, nanti akan masuk numerik, width-nya ini 8, untuk desimalnya kita akan ganti menjadi 0. Oke, labelnya dikosongkan saja, values 0, untuk missing juga 0, kolomnya juga 8, kita ikutin saja sesuai dengan perintah, kalau align-nya kita ganti jadi center. Measure, kita juga ganti jadi scale. Lalu untuk di bawahnya kita ganti atau kita isi namanya menjadi post test. Kita sesuaikan terkait data-datanya mengikuti perintah pretest. Jadi kita ganti juga desimalnya 0. Untuk align-nya kita ganti jadi center juga. Dan measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, ketika kita menginput data pada variable view, akan masuk kepada data view-nya. Di sini ada muncul terkait name-nya itu ada pretest dan juga post-test. Nah, untuk data pretest, karena kita sudah menyediakan pada datanya itu di Excel, kita boleh copy dan juga paste. Sebentar, kita akan klik untuk mengcopy, dan kita akan pindahkan pada tabel yang ada di SPSS-nya. Lalu kita paste untuk data pretest, kita cari lagi untuk data post-testnya. Nah, karena kita sudah menyediakan, jadi ini lebih mempermudahkan terkait perpindahan datanya. Oke, kita pindahkan lagi di sebelah sini. Nah, di sini akan muncul terkait data pretest dan juga post-test pada data SPSS statistik data editornya. Lalu kita akan lihat pada menu Analyze. Di menu Analyze ini ada beberapa item yang bisa kita gunakan, tapi karena kita akan melihat untuk Paired Sample Test, berarti kita buka Compare Means, nanti kita geser di sebelah kanan, ada Paired Sample Test. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini, kita klik pretest-nya supaya kita pindahkan pada Paired Variables.
Lalu kita klik ini. Untuk post-testnya juga sama, kita klik ini untuk dipindahkan ke variabel 2-nya. Kalau misalkan sudah dimasukkan pada period variables, baik variabel 1 dan juga 2, kita langsung klik OK. Oke, untuk hasilnya akan langsung muncul sendiri. Di sini ada 3 data yang kita hasilkan. Yang pertama itu ada paired sample statistik, yang kedua adalah paired samples correlation, lalu yang terakhir adalah paired samples test. Oke, jadi terkait data-data tersebut, ini kita akan melihat atau kita akan bisa menjelaskan untuk hasilnya. Nah, di sini pada paired sample statistik, ini ada 2 data, pretest pada kolom pertama dan post-test ada di kolom kedua. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini ada parameter yang bisa kita lihat. Parameter mean atau rata-rata, lalu N jumlah sampel, dan di sini ada standar deviasi dan juga standar rata-rata atau standar error dari mean-nya, gitu. Lalu di bawahnya ini ada data terkait paired sample correlation. Nah, pada tabel paired sample correlation menampilkan uji korelasi nilai yang menggunakan terkait metode atau pembelajaran pretest dan juga post-testnya. Oke, terkait hipotesis penelitiannya sendiri, di sini dijelaskan bahwa H0 itu tidak ada hubungan apabila terkait metode pretest dan juga post-test ini pada pembelajaran project based learning. Jadi di sini kalau misalkan seperti ini, sebentar saya izin connect. Jadi di sini apa H0 sendiri itu merupakan H0 diterima bila signifikan itu lebih besar dibandingkan 0,05. Lalu H0 ditolak bila signifikan itu kurang daripada 0,05. Jadi kita bisa melihat, oke. Nah, di sini ada keterangannya, di mana H0 diterima itu apabila signifikannya lebih dari 0,05. Kita lihat, hasil pada paired sample correlation itu signifikannya lebih dari 0,05. Berarti H0-nya ini diterima. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat correlation-nya ini juga cukup besar, ada pada 0,066. Gitu. Jadi, terkait kesimpulannya merupakan untuk output yang di atas itu karena terkait untuk signifikannya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sehingga tidak ada hubungan terkait pembelajaran pretest dan juga post-test pada project based learning. Gitu. Lalu kalau misalkan di bawahnya ini ada informasi terkait tabel paired test, paired sample test. Kita lihat di sebelah kanannya ini ada signifikan two-tailed. Jadi untuk informasinya ada informasi terkait H0. Untuk hipotesis penelitiannya itu H0 tidak ada perbedaan antara metode pretest dan juga post-test dalam project based learning apabila untuk H0-nya itu diterima gitu. Kalau misalkan H0-nya ini um, ditolak, itu adanya perbedaan metode pretest dan juga post-test dalam pembelajaran project based learning. Karena untuk signifikan two-tailed-nya ini kurang dari 0,025, maka H0 ini adalah ditolak. Sehingga ada perbedaan nilai siswa dengan pemberlakuan menggunakan pembelajaran project based learning melalui hasil pretest dan juga post-testnya.
terkait untuk informasi dan juga pembelajaran mengenai Parrot Sample Test maupun Parrot Sample Test, di sini saya sebagai presentator mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.